Orang kan pasti bakal nanya, oh kalau dibandingin batu alam gimana nih? Kayak marmer atau granit kayak gitu. Berarti ini bukan batu ya? Salah satu area di rumah yang stop kontak yang paling banyak itu adalah di dapur. Checklistannya itu lumayan banyak ya, bisa sampai ada 7 gitu kadang-kadang. Ya, kenapa bisa banyak banget? Walaupun konsekuensinya memang dari segi biaya dia lebih tinggi gitu ya, tapi itu cukup worth it ya, karena kita kan nggak mau ya kita cat udah bayar lumayan gitu kan, tapi baru berapa tahun gitu karena basah, terutama di area sink ya. Biasanya kan sink tuh banyak air-air netes segala macam gitu kan, biasanya nggak bisa dihindari gitu kan. Nah, gimana? Bisa diceritain nggak kalau di dapur ini ada apa aja? Tempat masak, tempat kompor kira-kira di mana? Dan yang paling bikin penasaran itu kayak banyak banget stop kontak di sini tuh, kenapa sih gitu? Ya, oke. Jadi dapur ini sebenarnya dapurnya cukup simple kayak gitu ya, karena memang frekuensi masaknya bukan tipe yang banyak-banyak kayak gitu. Cuman yang mau saya ceritain adalah konsep alur kerja di dapur. Itu yang mesti kita perhatiin ketika kita mendesain sebuah dapur. Jadi bisa dilihat dari sini kita harus mikirin gitu ya, dari pertama kita ngambil bahan masakan atau makanan dari dapur gitu ya, flow-nya kita dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan nggak masalah. Yang penting flow-nya harus jelas. Kalau di sini kita mulai dari kanan ke kiri kayak gitu ya. Jadi kita ngambil bahan masakan, kemudian kita cleaning, kita bersihin kayak gitu kan. Makanya sebelahnya ada sink. Kemudian kita preparation, ini adalah area preparation ya, kayak gitu. Potong gitu ya. Potong-potong, ngulek segala macam. Kemudian di sini adalah area kompor gitu ya. Makanya di sini ada lubang buat gas LPG di bawahnya gitu. Jadi di bawahnya ini ada kabinet untuk nyimpen gas LPG seperti itu. Kemudian nanti terakhir adalah sebelah kiri. Ini namanya semenanjung atau peninsula gitu ya. Jadi kalau di kitchen biasanya ada meja di tengah, itu namanya island gitu atau pulau. Kalau ini adalah semenanjung, peninsula. Jadi dia mirip-mirip meja bar memang, cuma bedanya ini memang fungsinya untuk makan dan elevasi ketinggiannya juga bukan kayak meja bar yang tinggi, tapi dia biasa aja gitu. Jadi nanti karena bisa nyesuaiin untuk orang kalau duduk makan tuh nyaman gitu ya. Ya betul, dan dia pakai kursi yang pendek, berarti nggak pakai kursi yang tinggi gitu ya. Jadi habis di prepare, masak, bisa langsung dihidangkan di meja ini gitu. Kurang lebih konsepnya seperti itu, alurnya dari kanan ke kiri. Tapi berarti ini kalau untuk ketinggian mejanya direndahin atau enggak untuk ketinggian kitchen? Enggak, ini standar aja sih. Biasanya kan ngelihat tinggi badan orang dewasa di Indonesia itu kitchen set itu standar ketinggiannya di 80 sampai 90. Biasanya kita pakai 85 sih, tapi ada orang yang memang lebih suka 80, ada orang yang lebih suka 90 juga. Tapi umumnya 85 sih biasanya. Kalau ini berarti di 80 ya kayaknya. Betul. Terus Abi mau ngejawab soal stop kontak ya. Jadi salah satu area di rumah yang stop kontak yang paling banyak itu adalah di dapur. Checklistannya itu lumayan banyak ya, bisa sampai ada 7 gitu kadang-kadang. Ya, kenapa bisa banyak banget ya? Karena memang alat elektronik di dapur cukup banyak. Ada kulkas, ada dispenser nantinya, terus ada microwave, kemudian ada magicom gitu ya. Ada blender gitu kan. Pastinya jangan sampai ternyata stop kontaknya kurang kayak gitu. Jadi ini bisa dilihat dari sebelah sana, itu di pojok itu ada 2. Itu ada saklar, itu bukan saklar lampu ya. Itu saklar fungsinya adalah untuk on offin stop kontaknya. Jadi ini namanya stop kontak nih yang buat listrik gitu ya. Kemudian ini ada saklarnya gitu ya. Gitu, jadi itu fungsinya adalah untuk magicom atau buat masak nasi. Itu kan biasanya dia nggak ada tombol on off-nya ya. Gitu. Jadi nah benar. Umi tuh sering banget ngerasa itu kayak males banget, misalnya kayak microwave. Itu tuh kita setiap udah beres tuh harus nyabut kayak gitu. Magicom lah yang paling utama ya, itu kan gak ada on off ya. Jadi kalau udah beres masak nasi itu harus nyabut gitu untuk ngematiinnya kayak gitu. Nah kalau kayak gini kan nggak perlu cabut pasang gitu kali ya. Betul, rencananya memang seperti itu. Saklar doang. Rencananya kayak gitu, karena memang kan magicom ya cuma ada cooking sama heating gitu, nggak ada dia on off-nya gitu. Jadi di sini kita tinggal nge-switch di saklarnya aja gitu, sementara si colokannya itu selalu dalam kondisi terpasang kayak gitu. Kemudian di sini juga ada satu stop kontak di belakang Umi ini. Bisa tebak nggak ini buat apa? Ini kan ada kompor ya. Ini ada satu di sini buat apa? Ya, cooker hood ya. Jadi buat apa? Sirkulasi penyedotan hawa panas gitu ya, dan hawa bau-bau masakan kayak gitu. Kemudian yang mau dibahas lagi mungkin terkait material ya. Iya, oke. Ini dari apa nih? Top table-nya ya, material top table-nya. Ya, top table-nya ini kita pakai bahan sintered stone gitu ya. Sintered stone itu agak-agak mirip HT atau homogeneous tile. Bedanya adalah dia ukuran tilenya jauh lebih besar
Ya gitu, misalnya kalau granit atau homogeneous tile kan biasanya ukuran 1 meter lah ya paling gede ya, sekitar 1 meter. Kalau ini bisa sampai 3 meter juga, 2, sekian juga ada setahu Abi kayak gitu. Ini juga kan pakai yang tile lebih besar gitu. Jadi kelebihannya apa? Yang pertama tilenya lebih besar sehingga konsekuensinya nut-nutnya yang seperti ini itu jadi lebih sedikit dibanding kita pakai HT gitu. Kelebihannya, misalkan orang kan pasti bakal nanya, oh kalau dibandingin batu alam gimana nih? Kayak marmer atau granit kayak gitu. Berarti ini bukan batu ya? Bukan. Ini kayak bahan granit sih, ya, HT, mirip HT. Berarti artinya dicetak gitu, dibikin. Ya, ini bikinan gitu ya. Kelebihannya dibanding batu alam asli adalah batu alam asli itu kan punya kelemahan, dia harus maintenance gitu ya. Jadi dia harus maintenance rutin karena nanti secara reguler dia bakal kalau udah kepake tuh dia jadi ada coatingannya tuh udah hilang sehingga nanti noda-noda, kan batu alam tuh berpori nih. Batu alam itu berpori sehingga nanti noda-nodanya bakal nempel dan meninggalkan bekas biasanya. Iya. Makanya suka lihat tuh kalau misalnya kayak yang bahan marmer tuh lama-lama kayak menguning gitu ya. Menguning, dan itu dibersihin juga susah ya. Kayaknya harus ini ulang gitu ya. Betul. Jadi gitu. sebelum ada noda bisa masuk gitu kita harus coating lagi secara reguler atau berkala. Kalau ini kelebihannya kita nggak perlu seperti itu gitu. Jadi kan ya kita sih pemikirannya kan yang penting praktis ya, nggak perlu ada biaya atau yang penting kan nggak perlu ngecek dulu nih, udah coatingannya udah hilang atau enggak gitu kan. Jadi udah aja yang praktis ya, salah satunya opsi yang terbaik adalah ini. Kelebihannya dibanding, mungkin ada yang lain juga dibanding solid surface gitu kan, material yang cukup populer juga. Solid surface itu kelemahannya dia gampang baret gitu ya. Jadi kita memilih ini karena kita udah nyoba juga sih nih. Maksudnya Abi udah nyoba juga pakai pisau dibaret-baretin gitu ya. Solid surface itu agak gampang baret gitu. Walaupun dia punya kelebihan lainnya juga tentunya ya, tapi akhirnya kita pilih ini gitu ya. Karena dianggap secara fungsi dari segi ketahanan terhadap noda tadi ya, terhadap goresan gitu ya. Secara umum dia lebih oke untuk daerah dapur gitu ya. Betul, seperti itu. Dengan kelebihan kekurangan masing-masing, akhirnya kita putusin pakai sintered stone aja. Kemudian yang mau dibahas lagi mungkin sharing terkait material bawahnya gitu ya. Jadi bahan yang umum dipakai buat kitchen set itu biasanya bahan apa coba? HPL. HPL itu buat finishingnya. Gitu. Biasanya kita pakai multiplex atau pakai blockboard gitu ya. Cuman kita nggak sepenuhnya pakai itu. Jadi bisa dilihat di sini kita pakai bahan yang beda ya warnanya. Nah ini kita pakai bahan namanya PVC board. Gitu ya. PVC ini berarti bukan kayu gitu ya. Jadi tadi Abi udah bilang di awal video ya bahwa kita meminimalisir elemen kayu gitu ya. Jadi ini kitchen setnya bukan dari kayu. Ada kayunya di bagian sini. Jadi ini memang kita kombinasi dua material. Jadi yang sebelah kiri ini, terutama yang area di bawah sink itu kita pakai bahan PVC board supaya bocor gitu karena ya. kelemahan dari kayu walaupun itu multiplex sekalipun dia tidak kebal terhadap lapuk dan juga rayap gitu. Sehingga PVC board ini punya kelebihan di situ gitu. Walaupun konsekuensinya memang dari segi biaya dia lebih tinggi gitu ya, tapi itu cukup worth it ya, karena kita kan nggak mau ya kita udah bayar lumayan gitu kan, tapi baru berapa tahun gitu karena basah, terutama di area sink ya. Biasanya kan sink tuh banyak air netes segala macam gitu kan, biasanya nggak bisa dihindari gitu kan. Jadi kita pakai PVC board hanya untuk area sini aja kebetulan, karena kan biayanya memang lebih besar gitu. Jadi untuk menghemat, yang penting kita di bawah sink itu, sementara buat di peninsula kompor ini lebih ke bahan multiplex gitu, dan dua-duanya dilapis HPL gitu. Jadi HPL ini bisa buat nutup PVC board gitu. Jadi kalau dari luar sama aja looks-nya gitu, padahal dalamnya beda. Kelihatan beda material gitu. Padahal ya? dalamnya beda. Oke. Oke Mi, ada satu lagi yang Abi lupa cerita tadi terkait tempat LPG gitu ya. Jadi agak beda nih di bagian bawah sini gitu ya. Kita pakai pintu yang ada soko palsu. Soko tuh kaki bawah kitchen set ya. Nah ini kan kalau di bawah tuh biasanya oh iya, kalau itu beneran ada ambalan bawahnya gitu. betul, ya. Betul, ambalan paling bawahnya kan ada naik dari lantai. Sementara kalau khusus bagian bawah kompor itu kita bikin ada soko palsunya. Dia seolah ada kakinya padahal enggak. Jadi ini cuma gimmick doang gitu ya, ada padahal cuma ditempel gitu ya. Betul, supaya nanti ketika kita mau ngegeser-geser gas LPG tinggal didorong aja pakai kaki gitu masuk gitu. Nggak perlu diangkat-angkat kayak gitu.